Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali sebagaimana biasa setiap hari Jumat kita berjumpa lewat majelis ilmu ini untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, agar kemudian bisa menambah ilmu kita, menambah amalan kita, dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para nabi dan para rasulnya. Tema kita pada kesempatan kali ini, sebagaimana permintaan dari pengurus majelis ini, terkait dengan tazkiyatun nufus, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penyucian hati atau penyucian jiwa. Materi ini adalah materi yang sangat penting, karena materi ini bersentuhan langsung dengan anggota tubuh kita yang paling mulia, yaitu hati kita. Jadi materi terkait dengan tazkiyatun nufus adalah materi yang sangat penting, sangat urgen, karena tema dari materi ini adalah berkaitan dengan hati, dan hati merupakan anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Jadi tidak ada anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia kecuali hati. Kemudian yang kedua, dikarenakan kesucian hati dan kesucian jiwa itu merupakan salah satu di antara komponen keberuntungan kita dan juga komponen kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya. Yang dimaksud dengan mensucikan jiwanya atau hatinya ini adalah mensucikan dari dosa atau dari hal-hal yang dapat merusak hati, ya. Mensucikan jiwa dan hati dari perkara-perkara yang dapat merusak, ya, dapat merusak hati kita. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya dan mengotori hatinya, itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan kita, kemenangan kita, dan juga kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat itu ditentukan dengan hati kita, dengan hati kita, bukan dengan harta. Dengan harta kita senang, ya. Dengan istri yang cantik kita senang, tapi belum tentu dia beruntung dan bahagia, belum tentu. Tapi ketika seseorang memiliki hati yang suci, yang bersih, hati yang dipenuhi dengan keimanan, kecintaan kepada Allah, dipenuhi dengan ilmu syar'i, ilmu agama, dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kemudian dia akan berbahagia meskipun dia barangkali tidak memiliki kekayaan yang banyak, tidak memiliki jabatan-jabatan yang tinggi, ataupun hal-hal yang lainnya. Adapun di akhirat, maka orang akan mendapatkan
kebahagiaan, kesenangan, bahkan surga dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Doa Nabi Ibrahim, ya, dia mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau menghinakan aku hai Allah pada hari kiamat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun, ya, hari di mana keturunan kita dan juga harta kita tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi ada hari yang mana seluruh yang kita miliki tidak bermanfaat bagi kita. Jabatan kita, harta kita, emas kita, ya, istri kita yang cantik dan sebagainya, tidak ada manfaat bagi kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat. Qalbun salim itu adalah hati yang bersih, hati yang sehat. Kata para ulama kita, yang dimaksud dengan al-qalbus salim, hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan, ya, hati yang selamat dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, ya, dan hal-hal yang positif, khususnya terkait dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hati ini. Oleh karena itu, para ulama kita terdahulu, mereka lebih memperhatikan makanan hati dibandingkan dengan makanan tubuh. Ya, para ulama kita terdahulu lebih memperhatikan makanan, asupan gizi bagi hati dibandingkan dengan asupan makanan bagi tubuh. Tubuh kita butuh makanan, butuh gizi, butuh vitamin, tapi hati kita juga butuh. Ya, tubuh kita memerlukan makanan-makanan, vitamin-vitamin agar kemudian dia bisa melakukan aktivitasnya. Dia bisa bekerja, mencari uang, ya. Dia bisa hidup dengan sehat dan sebagainya. Hati kita juga butuh kepada makanan, kepada asupan gizi agar kemudian hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian hati kita mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dipenuhi dengan apa? Ketakwaan. Nah, ketika hati kita dipenuhi dengan ini semua, ini akan membawa kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hati kita sehat, seluruh amalan tubuh kita juga akan sehat. Manakala hati kita kotor, seluruh amalan anggota tubuh kita juga kotor. Ini adalah konsekuensinya. Ya, konsekuensinya bahwa ketika hati kita sehat, ketika hati kita suci dan bersih, penuh dengan keimanan, itu bisa dilihat. Ada indikatornya. Apa indikatornya? Lisan kita mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anggota tubuh kita mudah untuk kita ajak pergi ke masjid. Panggilan azan kita langsung pergi ke masjid. Diajak untuk majelis ilmu juga ringan langkah kaki kita. Ya, maka bisa dilihat berapa banyak orang yang sudah tua, jalannya mungkin pakai tongkat, loyo, lemah, tapi ketika ada azan dia pergi ke masjid. Kenapa? Karena hatinya bersih, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak muda masih sehat kuat, bahkan dia latihan game tiap hari mungkin. Ketika ada azan dia tidak pergi. Kenapa? Memang badannya sehat, tapi hatinya sakit. Maka ini adalah hal yang perlu kita pahami terkait dengan hati kita. Jadi ketika hati kita sehat, baik dan bersih, jauh dari dosa, maka amalan-amalan kita akan terlihat. Dia akan menjadi amalan yang baik, yang soleh. Lisan kita juga mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, berzikir, mengaji, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jikalau hati kotor, penuh dengan dosa, ya,
kotor itu penuh dengan dosa, penuh dengan cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kesyirikan dan lain sebagainya, maka itu akan berpengaruh kepada tingkah laku kita, kepada akhlak kita, kepada lisan kita. Lidah kita mudah untuk mencela, menghina, ya. Anggota tubuh kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya kotor. Makanya sebagian para ulama kita, di antaranya adalah Abu Hurairah dan sebagainya, mengatakan bahwasannya hati itu ibarat panglima. Kalau panglimanya baik, maka kemungkinan besar tentaranya akan baik. Tapi kalau panglimanya buruk, jelek dan brengsek, maka itu akan berpengaruh kepada apa? Tentaranya, prajuritnya dan seluruh bawahannya. Maka ini merupakan hal yang perlu untuk kita pahami terkait dengan hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan hati dan amalan-amalan hati, maka kita akan membahas dahulu terkait dengan definisi hati. Apa itu hati? Apa yang dimaksud dengan hati? Dalam bahasa Arab, hati itu datang dengan kalimat qalbun. Nah, dalam bahasa Arabnya itu adalah qalbun. Makanya tazkiyatul qulub atau amalul qulub bisa dikatakan seperti itu, atau amalan-amalan hati, ya. Jadi hati itu dalam bahasa Arab qalbun. Ya, qalbun, qaf, lam, ba. Dan qaf, lam, ba ini secara bahasa Arab memiliki dua makna. Ya, memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah inti segala sesuatu atau hal yang paling mulia pada sesuatu. Ini makna pertama. Ya, inti segala sesuatu atau hal yang paling mulia pada sesuatu. Dikatakan di sini bahwa khalisus syai'i wa syarifuhu. Ya, inti yang paling penting, paling inti dari sesuatu atau hal yang paling berharga dan paling mulia pada sesuatu. Namanya dalam bahasa Arab itu qalbun. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, makna yang kedua dari qalbun itu adalah bolak-balik, suka berubah. Ya. Qalaba yaqlibu itu artinya berbolak-balik. Ya, berbolak-balik atau suka berubah. Ya, ini dalam bahasa Arab ini. Jadi kita mengkaji dari sudut bahasa Arab. Dan makna ini sinkron dengan kondisi hati itu. Ya, sinkron dengan kondisi hati. Yang pertama, ingin saya katakan bahwa makna yang pertama dari qalbun apa? Inti dari sesuatu atau sesuatu yang paling mulia. Ini makna yang pertama, ya kan? Hati itu merupakan anggota tubuh yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena hati berisi terkait dengan hal-hal berupa keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala melihat hamba itu bukan melihat jabatannya, hartanya, ataupun hal-hal berkaitan dengan kehidupan dunia. Tidak. Allah melihat apanya? Ketakwaannya, melihat hatinya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa anggota tubuh yang paling mulia, ya, yang paling terhormat yang dimiliki oleh manusia adalah hatinya. Allah berfirman, saya yakin antum sudah hafal ini, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan itu ada di mana? Hah? Ketakwaan itu ada di mana?
ada di hati. Nabi SAW ketika khutbatul wada, dia mengatakan at-taqwa hahuna, bersabda, dan dia mengisyaratkan kepada dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada dalam dada, dalam hati maksudnya. Ketakwaan itu ada dalam hati. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kegantengan kita, kecantikan kita, harta kita, jabatan kita, mobil kita, rumah kita, tidak. Yang Allah lihat adalah rumah kita yang ada dalam hati. Apa isi dalam hati kita itu apa? Maka semakin terhormat isi hati kita, semakin mulia isi hati kita, semakin mulia kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Kata Rasulullah, ya, dalam hati kita itu ada segumpal darah. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau segumpal darah itu baik, ya, berisi hal-hal yang mulia, maka seluruh tubuh juga akan baik. Ya, ini konsekuensi yang saya sebutkan tadi itu. Kalau hatinya baik, amalannya akan baik, lisannya, kemudian anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, kalau anggota tubuh itu rusak, fasada sairu jasadihi, maka seluruh tubuhnya juga akan rusak. Ala wahyal qalb, segumpal darah itu adalah qalbun, yaitu hati. Kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh tubuh kita ini sudah teridentifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi dari semua yang kita miliki, dari anggota tubuh ini, yang paling mulia itu adalah hati. Karena dia adalah faktor terbesar bagi kesolehan kita dan juga kefasikan kita. Kita soleh karena hati kita, dan kita menjadi orang yang fasik, bahkan orang yang kafir, karena hati kita juga. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan perhatian terkait dengan masalah hati ini. Maka kembali kepada definisi hati, bahwa di antara makna hati secara bahasa Arab adalah inti dari segala sesuatu atau sesuatu yang paling mulia, ya, dalam diri manusia. Ini yang pertama, ya. Dengan makna ini, hati itu sesuatu yang abstrak. Tahu abstrak? Abstrak itu ada bendanya, ya, ada bendanya, dia ada fisiknya, maksudnya ada fisiknya. Jadi dia adalah anggota tubuh yang ada dalam dada kita. Maka ini ada fisiknya, jadi menjadi salah satu di antara organ tubuh kita. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua dari qalbun adalah suka berbolak-balik, suka berubah. Dikatakan di sini raddu syai'in ala syai', ya, yaitu berbolak-balik min jihatin ila jihah, dari satu arah kepada arah yang lainnya. Dan ini bisa kita rasakan, ya, ini bisa kita rasakan. Hal yang paling cepat berubah dari diri kita apanya? Ya? Hal yang paling cepat berubah dari diri kita apa? Hati kita. Kadang kita ingin A, tiba-tiba kita berubah menjadi B. Kita mau ke Mekah, tiba-tiba kepingin pulang ke kampung. Kita ingin ke Madinah, tiba-tiba kita, inilah hati. Jadi hati ini selalu berubah-ubah. Mungkin ada saja tadi orang yang ingin pergi ke majelis taklim, tiba-tiba dia berubah pergi ke Batha, belanja. Bisa jadi. Itulah hati. Ya. Jadi hati itu tidak ada yang bisa menjamin terkait dengan
keistiqomahannya. Makanya ibadah yang paling berat itu istiqomah. Sholat itu berat betul, tetapi yang paling berat kita istiqomah dalam melakukan sholat itu. Ibadah yang paling berat itu adalah istiqomah. Istiqomah maksudnya apa? Konsisten. Kenapa ibadah yang paling berat itu adalah istiqomah? Karena hati kita adalah faktor yang paling kuat untuk menjadi kita konsisten. Dan hati ini salah satu di antara sifatnya adalah suka berubah-ubah. Suka berubah-ubah. Berbolak-balik. Niat kita sholat lillahi ta'ala Allahu Akbar, tiba-tiba kita ingin mengubah niat kita dengan hal-hal yang lainnya. Tujuan kita untuk melakukan ibadah, tapi tiba-tiba ada riya datang kepada kita. Itulah hati. Makanya hal yang paling berat untuk kita jaga adalah hati kita. Ya, kenapa? Fa innahu yataqallab. Karena hati itu berbolak-balik. Makanya para ulama kita mengatakan sumyal qalbu qalban, ya, bahwa hati itu disebut dengan qalb li taqallubihi, li kasrati taqallubihi, karena dia paling banyak berubah, paling cepat berbolak-balik. Ya, paling cepat berbolak-balik. Oleh karena itu kembali kita ingatkan bahwa hal yang paling penting yang perlu untuk kita jaga adalah hal-hal berkaitan dengan hati ini. Bagaimana agar kemudian hati ini kalaupun ya berubah, kalaupun berbolak-balik, tapi berbolak-baliknya kepada hal-hal yang baik. Makanya doa Nabi apa? Apa doa Nabi yang paling diucapkan? Ya muqallibal qulub, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, perkokoh hatiku dalam agamamu. Kata Rasulullah, ini Rasulullah SAW, beliau berdoa. Dia seorang nabi, seorang rasul, kekasih Allah, Khalilullah, orang yang paling mulia di muka bumi ini. Tetapi ada kekhawatiran, ya, hatinya berubah, dan beliau memberikan solusi bagi hal itu dengan banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadikan hati saya tetap dan kokoh di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbu ila ta'atik. Jadikan hati saya fokus kepada taat kepadamu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara hadis Nabi SAW memperingatkan hal ini. Ya, dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innama sumyal qalbu min taqallubihi. Hati itu disebut dengan qalbu dalam bahasa Arab karena dia banyak berubah, banyak berbolak-balik. Innama mathalul qalbi kamathali risatin fil falah. Bahwa perumpamaan hati itu seperti bulu burung, artinya seperti misalnya bulu merpati, risah, bulu binatang, khususnya burung. Kamathali risatin bil falah, yang ada di tengah padang pasir. Ta'allaqat fi asli syajaratin tuqallibuha ar-rihu dhahran ala dhahrin, katanya. Dia terpancang di sebatang pohon di tengah padang pasir, angin kencang. Bagaimana keadaan bulu itu? Akan terpontang-panting, terbang. Dan hati itu lebih cepat berubah dibandingkan dengan bulu ini. Ya, lebih cepat berubah dibandingkan bulu yang ada di tengah padang pasir yang terikat di sebatang pohon, tergoncang-gancing oleh angin. Maka itulah hati kita. Dan Nabi SAW, bukan Nabi tapi Abdullah bin Umar, bisa jadi seseorang pagi hari berada di dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sore harinya menjadi orang yang kafir. Ya, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran.
Ini hadis Nabi SAW ya, bahwa bangun pagi dalam keadaan beriman, tapi sore hari dia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yumsi mu'minan, hidup sore hari dalam keadaan beriman kepada Allah, wa yusbihu kafiran, dan pagi harinya ketika bangun tidur ternyata dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada makna ini, hati itu hal yang gaib. Dia bukan fisik, bukan. Tapi dia adalah hal yang gaib, perasaan kita. Yang biasa kita kenal dengan apa? Akal. Akal. Yang mana tidak dimiliki oleh hewan. Makna yang pertama, qalbun, dalam makna yang pertama, bahwa dia adalah inti dari sesuatu, dan juga hal yang paling mulia, dia bentuknya fisik, yaitu hati, yang ada dalam dada. Ya kan? Tapi dalam makna yang kedua yang suka berubah-ubah, ya, itu adalah bentuk non fisik, dia gaib, tidak ada anggota tubuhnya, tetapi kita merasakannya, yaitu apa? Akal yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi dia non fisik, dia berupa kemauan, berupa kemampuan untuk menghafal, berupa pemahaman, ya, berupa kemampuan untuk bertafakur. Itulah akal. Dan yang paling cepat untuk berubah adalah akal ini. Makanya para ulama kita ketika membahas terkait dengan akal, di mana akal itu, ada yang mengatakan akal itu ada di otak, ya. Tetapi banyak ulama kita yang mengatakan bukan. Akal itu bukan di otak, tapi akal itu ada dalam dada kita, ada di dalam hati kita. Meskipun juga ada hubungannya dengan otak yang ada di kepala. Kenapa? Karena ketika kita dipukul bagian belakang ini, kesadaran kita akan hilang. Jadi ada penghubungnya. Namun tempat dari akal kita adalah dalam hati kita. Dan ini diperkuat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Lahum qulubun la ya'qiluna biha, bahwa orang-orang kafir yang dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala punya hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk apa? Berpikir. Maksudnya la ya'qiluna biha, tidak, ya'qilun artinya tidak digunakan untuk apa? Berpikir, bertafakkur, belajar. Nah, maka para ulama kita mengatakan bahwa hati-hati manusia atau akal manusia berada di dalam hatinya. Dan juga di antara dalilnya adalah kisah terkait dengan pembelahan dada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dibelah dadanya berapa kali? 2 kali. Ya, dibelah dadanya untuk dicuci hatinya. Berapa kali? 2 kali. Yang pertama ketika beliau di Bani Sa'ad, di Taif bersama ibu susuannya Halimah Sa'diyah, ya. Halimah Sa'diyah dari Taif, dia dari Bani Sa'ad. Usia beliau kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. Ketika bermain di padang pasir, datang 2 orang malaikat menangkap Nabi SAW, dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya. Ya, qalbuhu disebutkan dalam hadis, wa huwa yal'abu ma'al gilman fa akhadahu fa sara'ahu. Nabi SAW bermain dengan anak-anak pada waktu itu di padang pasir, maka beliau ditangkap oleh 2 orang malaikat, fa syaqqa an qalbihi, maka beliau kemudian dibedah hatinya. Ya, dibedah hatinya oleh 2 orang malaikat. Fastakhrajal qalb, dikeluarkan apa? Hati. Maksudnya hati itu adalah hati yang ada dalam dada, ya, fisik. Saya katakan tadi fisik. Fastakhraja minhu alaqatan, di hati itu ada alaqah. Alaqah itu adalah seperti darah, ya, seperti darah.
Faqala hadza haddu syaitani mink. Ini adalah tempat syaitan bagimu. Jadi manusia, di hati manusia ada seperti alaqah yang merupakan tempat untuk setan itu bernaung, untuk menggoda dan mengganggu apa? Manusia. Itu dibersihkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diambil dibersihkan, thumma ghasalahu fi tastin min dhahab. Kemudian dicuci dengan air zam-zam, ya. Thumma la'amahu thumma ada fi makanihi. Kemudian dimasukkan kembali dan dijahit. Kata Anas bin Malik, ini hadis dari Anas bin Malik. Saya melihat bekas jahitan di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah 10 tahun di Madinah. Dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suka membantu Nabi. Ketika membantu Nabi usianya 10 tahun kurang lebih. Ya, usianya 10 tahun. Ketika beliau bersama dengan Nabi, ada saat-saat mungkin Nabi melepas pakaiannya. Anas bin Malik melihat bekas dari jahitan Nabi SAW ketika dijahit oleh malaikat. Maka dikatakan bahwasannya hati itu memiliki dua makna. Makna secara fisik, yaitu hati yang ada di dalam dada kita. Yang kedua memiliki makna non-fisik. Ya, non fisik, yaitu akal kita yang kita gunakan untuk berpikir, kita gunakan untuk menghafal, kita gunakan untuk mengingat sesuatu, kita gunakan untuk menuntut ilmu, memahami sesuatu. Itu adalah akal kita, dan itu juga ada dalam hati kita. Kemudian hati memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah manusia. Hati memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat keadaan hati kita dan tidak melihat apa-apa yang kita miliki dari hal-hal yang berbau dunia. Hal ini sebagai mana sabda dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abu Hurairah, ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, tidak melihat kepada ketampanan kalian ataupun kecantikan kalian, tidak melihat juga kepada harta-harta kalian. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati-hati kalian dan kepada amalan-amalan kalian. Maka dengan sabda ini kita bisa memahami bahwa tolak ukur dari kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dengan hartanya, kekayaannya dan lainnya, tetapi dengan hati yang ada pada dirinya dan isi dari hati itu. Ya, ketika hati itu diisi dengan kesolehan, dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi dengan ilmu syar'i, ya, diisi dengan ilmu agama, maka dia menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jikalau isi dari hatinya adalah sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk, kita lebih cinta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mengutamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan menjadikan diri kita hamba yang jauh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlu berhati-hati terkait dengan hati yang kita sebutkan tadi itu. Hati ini adalah sesuatu yang sensitif, ya. Hati yang kita miliki ini adalah sesuatu yang sensitif. Yang dimaksud dengan sesuatu yang sensitif adalah hati ini bisa berubah sesuai dengan
amalan dan perbuatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati ini terpengaruh dengan amalan dan perbuatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hatinya akan ternoda, ya, akan ternoda sesuai dengan apa yang mereka amalkan, mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini kalau kita ibaratkan seperti kertas yang putih, ya, seperti kertas yang putih. Ucapan kita dan perbuatan kita itu seperti tinta hitam. Apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita menitikkan dalam kertas itu noda hitam. Ya, kalau kita bermaksiat kepada Allah, ya, kertas yang putih itu akan ternoda dengan tinta hitam. Ini. Jadi hati kita terpengaruh dengan apa? Perbuatan kita, dan tentunya sesuai dengan dosa yang kita lakukan. Ada dosa besar, nodanya besar, dosa kecil, nodanya kecil. Ya, makanya Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jadi hati kita akan ternoda sesuai dengan apa-apa yang kita amalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan kita buruk, maka hati kita dipenuhi dengan noda-noda hitam. Kalau amalan kita baik, maka hati kita akan bercahaya, akan bersih, ya, akan bersih. Yang disebut dengan al-qalbus salim, illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sehat, yang suci dan bersih. Jadi ada qalbun salim, ada qalbul marid. Al-marid dan qalbul marid apa? Hati yang sakit. Yaitu hati yang banyak nodanya, noda dosanya. Ya, hati yang banyak noda dosanya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Maka Allah tambahkan penyakit itu, ya, ditambahkan oleh Allah Subhanahu penyakitnya. Jadi hati yang dipenuhi dengan noda-noda dosa itu adalah hati yang sakit. Makanya dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innal abda idza adnaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa in zadallahu alaihi. Kalau dia menambah dosanya, maka noda hitamnya akan ditambah. Ya, wa in taba saqula anha. Kalau dia bertobat kepada Allah, sadar dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, saqula anha, maka dosa itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini sensitif, ya. Kebersihan hati kita ditentukan dengan amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekotoran hati kita ini ditentukan oleh dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang disebut dengan hati yang sakit. Ketika badan kita sakit, apa yang kita lakukan? Berobat, ya. Kita berobat atau menjauhi makanan-makanan yang bisa memperparah penyakit tersebut. Bukan begitu? Ya. Kalau hati kita sakit, apa yang kita lakukan? Berzikir. Apa yang lainnya? Permasalahannya adalah banyak dari kita yang tidak merasa hatinya sakit. Ini masalahnya. Berbeda dengan badan, ya. Anggota badan ketika kita sakit, maka kita akan demam, ya. Tidak enak makan, kemudian juga sulit tidur, pusing,
sendi-sendi sakit misalnya. Maka ini semua adalah tanda-tanda bahwa dia sakit. Tahu bahwa badannya sakit dan butuh kepada obat. Permasalahannya, sakitnya hati banyak orang yang tidak mengetahui bahwa hatinya sedang sakit. Dalam hatinya ada kesombongan, dalam hatinya mungkin ada kebencian, dalam hatinya ada iri dan dengki, dalam hatinya ada kesyirikan, dalam hatinya ada, orang tidak paham itu. Kenapa? Dia tidak merasa. Padahal indikasinya ada bagi orang yang paham. Apa indikasinya? Mungkin dia malas sholat, berat melakukan sholat, berat untuk melakukan amalan kebaikan. Itu indikasi dia apa? Sakit hatinya. Mudah dia suudzon kepada orang dia langsung suudzon, benci, iri, mudah juga marah, emosi. Ini adalah indikasi-indikasi bahwa dalam hatinya ada penyakit, dan mudah untuk diajak berbuat maksiat. Ini kalau berbuat maksiat gaspol ya. Tapi ketika diajak mengaji sholat, titip dulu saya titip dulu, bawa ya, atau nanti dulu. Orang tidak merasa bahwa itu datang dari hatinya yang sedang sakit. Makanya kalau hati seperti itu tidak diobati, dia akan menjadi apa? Hati yang mati. Hati yang mati itu ya sama dengan badan yang mati, tidak merespon hidayah, tidak merespon ajakan-ajakan kebaikan, ya, tidak merespon hidayah yang datang dari Allah Subhanahu. Mati sudah mati. Maka ini berhati-hati, ya. Ketika kita semua merasakan ini, malah sholat berjamaah, lebih suka kita tidur, kita dengar adzan, tapi kita menarik selimut, ya. Kita diajak untuk pergi ke majelis ilmu, tapi kita pergi ke pasar Batha misalnya, atau kepada tempat-tempat yang lainnya, ya. Diajak untuk bersedekah, menyumbang, dia lebih suka untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Nah, ini ada indikasi, saya katakan indikasi bahwa hatinya sakit, hatinya ada penyakitnya. Apa penyakit hati? Noda-noda dosa itu, ya. Noda-noda dosa yang hitam yang saya katakan tadi itu, itulah penyakit hati tadi sebenarnya. Dia menutupi kebersihan hati, sehingga kemudian menyebabkan dia terhalang untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pekerjaannya lebih penting dibandingkan dengan salatnya, ya. Kemudian keluarganya lebih penting daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini indikasi-indikasi bahwa hatinya sedang sakit. Diajak membaca Al-Qur'an, mengaji, belajar Al-Qur'an, dia tidak mau. Lebih suka kepada hal-hal yang nonton YouTube misalnya, main game dan lain sebagainya, indikasi bahwa hati saya sedang sakit. Kalau tidak cepat diobati, itu berbahaya, bisa membawa kepada hati yang mati. Dan kalau hati sudah mati, adalah hati yang tidak ada kecintaan kepada Allah, tidak ada keimanan kepada Allah, hati yang tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diselamatkan. Disebutnya qalbul mayyit, hati yang mati. Hidupnya dia atau matinya dia, kata sebagian para ulama kita, matinya orang yang punya hati yang mati itu lebih baik baginya dibandingkan dengan dia hidup tapi hatinya mati. Kenapa? Ketika dia hidup hatinya mati, maka dia akan berbuat kerusakan ya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui seluk-beluk hati itu. Ini adalah ilmu, ingin saya katakan, ilmu ini adalah ilmu para ulama besar. Sedikit dari kita yang di bawah yang memahami hal-hal yang seperti ini. Para ulama kita, ya, itu selalu mengingat dosanya. Bahkan dosa yang dilakukan beberapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan lain sebagainya, dia ingat terus. Kenapa? Khawatir dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu tahu bahwa mereka berbuat dosa dengan keluarganya,
dengan kendaraannya. Kalau keluarganya ngambek, marah kepadanya, kata mereka indikasi bahwa mungkin saya bermaksiat kepada Allah dan ditegur oleh Allah dengan istrinya. Para ulama kita itu tahu bahwa dia terjatuh dalam dosa dengan hewan tunggangannya. Misalnya hewan tunggangannya ngadat, tidak mau berjalan, atau hewan tunggangannya sakit, maka mereka kemudian berpikir bahwa mungkin saya sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama-ulama besar. Pada saat ini kita tidak pernah tahu bahwa itu ada penyakit hati. Padahal kita tidak sholat, kita tidak berpuasa, kita tidak belajar, tidak mengaji dan lain sebagainya. Kita tenang-tenang saja. Maka sekali lagi bahwa hal-hal berkaitan dengan hati, dengan amalan-amalan hati kita akan jelaskan mungkin kalau ada waktu suatu saat nanti terkait dengan amalan-amalan hati, ya, ikhlas. Ini amalan hati. Al-mahabbah, cinta, ini adalah amalan hati. Tawakal, ini adalah amalan hati. Kemudian ar-raja, mengharap, ya, itu adalah amalan hati. Al-khauf, rasa takut, semua ini adalah amalan hati. Yang kita tahu selama ini apa? Salat, puasa, ya kan? Berzakat, berhaji, umroh. Ini amalan anggota tubuh. Amalan hati seperti yang saya katakan tadi itu. Bahkan kemuliaan dari amalan anggota tubuh kita biasanya ditentukan oleh kualitas amalan hati kita. Ini ya, kualitas dari amalan tubuh kita, kualitas salat kita, kualitas haji kita, kualitas umroh kita, kualitas sedekah kita ditentukan oleh apa? Amalan hati. Oleh amalan hati kita ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, ya. Makanya hati ini tidak kelihatan tetapi memiliki kekuatan yang besar untuk membuat amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala berkualitas. Ya, bahkan salah satu di antara hal yang dapat menjadikan amalan kita diterima oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah adalah apa? Amalan hati. Itu apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari riya. Jauh dari riya. Oleh karena itu sekalian dan ibu-ibu sekalian, perhatikan hati kita ini. Ya, perhatikan hati kita ini. Sehingga kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang dapat memperkuat hati kita, menjadikan hati kita sehat dan menjauhi perkara-perkara yang dapat merusak hati kita. Dan kalaupun kita melakukan perkara-perkara yang bisa merusak hati kita, maka cepat-cepat kita obati, ya, cepat-cepat kita perbaiki, sehingga kemudian hati kita akan pulih kembali dan tidak menjadi hati yang mati, tidak menjadi hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kajian yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.